Kali ini kita akan review VGA bekas mining dari RTX 3060 Ti. Yuk kita simak videonya. Assalamualaikum Sobat Viz TV. Oke, seperti biasa ya, kita udah pernah nyoba 1660 Super, 3060, dan sekarang kita kedatangan 3060 Ti ya, yang pasti ya bekas mining, karena rata-rata bekas mining. Walaupun mereka ngomong gaming, jangan mudah dipercaya. Kalaupun ada, jarang banget. Ada sih memang, tapi jarang banget. Jadi sekarang intinya adalah kita akan mereview bagaimana performa VGA bekas mining. Dari mulai kita unboxing dulu nih. Jadi di saat datang ini wajib banget Sobat rekam ya. Jadi kita buat punya bukti ke penjualnya kalau misalkan dalam pengiriman mungkin ada kenapa-napa gitu ya. Dan kalau mau beli pastikan Sobat pakai asuransi juga, karena saya juga checklist asuransinya mencegah hal-hal yang tidak diinginkan ya. Oke, jadi setelah kita buka dari bungkusnya, kita keluarkan VGA-nya dan ternyata kondisinya bagus. Wow, ini walaupun dipegang memang ada debu sedikit ya. Tenang aja, ini debu sedikitnya kita bersihin dulu nanti sebelum kita pasang di PC untuk review ya. Dan ini informasi dari penjualnya juga pastenya sudah diganti gitu ya. Jadi aman, harusnya sih nanti untuk suhunya bisa terjaga. Oke, jadi langsung aja kita pasang sekarang. Dan di saat dipasang saya agak kaget sih, kok kipasnya nggak mau muter-muter ya. Padahal ini ruangannya nggak ada AC-nya loh. Dan ternyata setelah kita coba tes game berjalan, dia baru muter. Jadi memang butuh suhu kisaran hampir mendekati 50 derajat, itu baru kipasnya on. Jadi kalau berjalan di 40 derajat itu kipasnya nggak jalan. Jadi memang settingannya seperti itu. Tapi Sobat bisa setting secara manual kok, supaya kipasnya itu bisa berjalan misalkan dari 40 derajat. Oke, dalam review kali ini kita akan tes dengan spesifikasi PC menggunakan Ryzen 5 5600. Untuk motherboardnya kita menggunakan motherboard MSI B450M Pro VDH+, dan RAM-nya menggunakan kecepatan 3600 MHz di 16 GB. Untuk power supply-nya kita menggunakan Corsair CX 550, padahal RTX Gigabyte yang kita pegang ini disarankan 600 watt. Mungkin untuk yang dua kipas itu biasanya 550 watt ya. Untuk yang Gigabyte ini kan menggunakan 3 fan ya. Oke, untuk VGA-nya ini kita dari Gigabyte Gaming OC Pro 8GB. Jadi ada tulisan Pro-nya ya. Ini tipenya berbeda. Untuk jenisnya mungkin masuk ke dalam LHR ya, karena ini generasi kedua. Untuk spesifikasi VGA yang kita tes di sini adalah Gigabyte Gaming OC Pro 8GB RTX 3060 Ti. Jadi yang pasti ini sudah menggunakan DDR6, dan untuk spesifikasi lengkapnya mungkin Sobat bisa lihat di monitor ya. Dan ini sudah PCIe 4. Dan yang pasti yang kita bahas di sini adalah Ti ya, jadi 3060 Ti PCIe Gen 4. Walaupun motherboard kita masih PCIe Gen 3, tapi nggak perlu khawatir karena beda FPS-nya mungkin sekitar 1-5 FPS aja pada gamenya. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam benchmark sintetis ya. Kita mulai dalam kondisi default, ini kita belum otak-atik sama sekali. Dan untuk time spy-nya kita mendapatkan grafik skornya di 12.656. Kalau untuk total skornya di 11.637. Jadi ini sudah di atas average skornya ya. Jadi excellent nilainya. Untuk suhunya juga cuman mentok di 71,66 derajat Celcius aja. Kemudian kita tes Firestark dalam kondisi default juga. Ini mendapatkan grafik skor 30.499. Jadi dilihat dari total skornya juga hasilnya standar ya. Untuk suhunya itu ada di 71,80-an derajat. Jadi masih aman banget. Oke, sekarang lanjut kita overclock. Tapi sebenarnya ini nggak overclock, saya hanya optimasi aja ya, menggunakan MSI dengan menggunakan teknik curve aja ya. Jadi Sobat bisa menggunakan aplikasi dari Gigabyte-nya langsung atau dari MSI ya. Tinggal klik aja one click OC gitu, dan kita nggak perlu melakukan apapun di situ. Nanti akan otomatis diberikan settingan optimal. Jadi untuk overclocknya sebenarnya saya nggak overclock ya. Untuk power limitnya tetap ada di angka 100, dan di sini saya hanya memaksimalkan di kurvanya aja supaya waktu dayanya rendah kita bisa mendapatkan clock lebih tinggi. Itu aja sih sebenarnya. Oke, sekarang ini dia hasilnya. Untuk time spy score di grafik skornya kita mendapatkan 12.656, dan untuk total skornya mendapatkan 11.637. Ada peningkatan tapi ya tidak terlalu banyak ya. Kemudian untuk suhunya kita juga ada di 71,69 derajat. Untuk skor Firestrike ya, ini dalam kondisi overclock juga. Grafik skornya ada di 30.591 dan total skornya ada di 25.927. Di sini kita bisa melihat ada peningkatan di atas rata-rata ya. Untuk suhunya juga masih sangat terjaga, ada di 73,7 derajat.
Jadi memang ada kenaikan tapi tidak banyak ya, karena memang ini bukan overclock juga ya, hanya mengoptimalisasi saja dengan menggunakan teknik kurva. Oke, sekarang saatnya kita tes game. Untuk gamenya ada beberapa game yang menggunakan RTX ya. Jadi nanti untuk settingannya semua akan saya tuliskan di layar, jadi sobat bisa lihat. Untuk kondisi recordnya ini kita menggunakan MSI dan menggunakan benchmarknya juga ya. Jadi MSI Afterburner ditambah juga kita menggunakan Streamlabs untuk merecord layarnya. Untuk suhu ruangan saat pengetesan itu ada di kisaran 35 derajat. Dan ingat ya, kita menggunakan motherboard PCIe Gen 3. Jadi tenang aja, walaupun ada penurunan tapi tidak signifikan karena hanya 1-5 fps aja yang sudah kita tes ya. Jadi tenang aja. Sehingga kalau sobat melihat perbedaan benchmark di video-video lain gitu, misalkan di YouTuber lain, itu ya karena memang kita menjalankan record ini dengan beban yang banyak. Jadi kita anggap sobat adalah seorang streamer ya. Jadi menjalankan beberapa aplikasi sekaligus gitu, sekalian record juga. Jadi ini bisa menggambarkan situasi tersebut.
Oke, selain kemampuan untuk gamenya, kalau sobat beli Nvidia biasanya untuk apa? Yaitu untuk RTX-nya, karena RTX ini banyak banget fiturnya ya. Jadi dari fitur AI, Nvidia Broadcast yang pernah kita langsung review semua fitur-fiturnya, banyak banget deh pokoknya. Makanya ini sangat berguna sekali bagi sobat yang memang seorang konten kreator, apalagi untuk renderingnya ya. Jadi rendering, editing, Blender, dan lain-lain. Pokoknya untuk hal yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut, maka fitur RTX ini benar-benar dibutuhkan sekali. Kecuali bagi sobat yang hanya untuk main game aja, yaitu bisa pilih AMD. Karena selain lebih murah, memang AMD ini difokuskan untuk ke game ya. Oke, kalau kita lihat harga barunya 3060 Ti ini ya, secara umum itu saya cek ada di harga 6 jutaan. Dan untuk RTX yang sampai di Viz TV ini itu dijual di harga 3 jutaan. Nanti harga update-nya saya taruh di deskripsi video ya. Jadi bagi sobat yang mau beli RTX yang baru saja kita review di sini, nanti langsung beli aja, linknya di deskripsi video. Oke, dari semua hasil tadi kesimpulannya adalah kalau sobat mau beli baru dengan budget 6 jutaan pasti akan lebih tertarik dengan series 4060 atau 4060 ke atas lah ya. Tapi ini di harga 3 jutaan, ini benar-benar sangat menarik sekali. Jadi harganya ini sangat sepadan ya. Yang kita keluarkan 3 jutaan tapi kita mendapatkan spesifikasi produk yang di harga 6 jutaan. Jadi sangat sepadan bahkan lebih. Kemudian bagi sobat yang mau beli dalam kondisi mining ya, mungkin ini nanti produknya habis, di deskripsi video sobat mencari gitu ya. Pastikan produk yang sobat beli itu kalau bisa terawat. Kalau bisa lagi cari yang masih bergaransi, tapi sangat jarang sekali yang bergaransi, biasanya cepat banget habis ya di market ya. Dan untuk harga yang bergaransi saya cek itu masih di atas 4 jutaan. Tapi yang garansi tidak aktif itu sebenarnya nggak benar-benar tidak aktif ya, tapi biasanya garansinya inter, jadi dianggap non-aktif. Itu yang harganya ada di 3 jutaan. Dalam kondisi VGA-nya yang masih bagus ya, karena kan memang terawat. Contohnya seperti tidak ada korosi, fan-nya juga masih berputar normal. Dan kalau misalkan memang sudah tidak garansi, kalau bisa ya pastanya diganti dulu. Seperti produk ini pastanya sudah diganti, jadi sobat bisa lihat kan untuk suhu tertinggi hanya di 70-an aja. Jauh banget dari angka 80 walaupun sudah kita OC. Oke, sampai di sini videonya. Bagi sobat yang sudah nonton sampai habis, jangan lupa support saya dengan cara like, subscribe, dan komen. Dan terima kasih bagi sobat yang sudah mau beli produk yang dijual di Viz TV. Jadi siapapun yang mau titip jual ke Viz TV, langsung aja hubungi kita, nomor WhatsApp di deskripsi video ya. Sampai jumpa kembali, salam sobat Viz TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.